apakah emang hanya orang itu saja yang ini atau emang berdampak pada orang lain gitu. Jadi kita mempertimbangkan apa yang akan menjadi dampak ke depannya gitu teh. Periscope Media itu kita bergerak di bidang jurnalistik ya sebagai media kampus sebagai aspirasi mahasiswa. Jadi awalnya itu kita sebagai lembaga pers mahasiswa setelah dibentuk. Namun untuk sekarang kita menjadi satuan unit kegiatan mahasiswa. Ya, ada program kegiatan dari kampus. Nah, sebenarnya kan ada interview dulu dari suatu media ya. Ditanya tuh apa sih kegiatan di kampus itu ya. Saya tadi ditugasin buat ngeliput acara wisuda. Malu kan teh mau nyamperin wakil rektor gitu ya, malu gitu. Nggak bisa gitu, suka berbelit kan kalau di depan umum. Nah dari Periscope gitu, alhamdulillah saya sedikitnya bisa belajar gitu bagaimana berbicara di ruang publik gitu teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warginet. Apa kabar? Gimana nih hari ini? Baik-baik saja? Bahagia? Iya pastinya harus ya. Kita harus selalu bahagia, harus baik-baik saja, dan semoga juga kita selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selamat datang kembali di podcast Suara Garut ID. Di episode kali ini bersama saya Lisna Gustiani dalam segmen Mimbar Kampus. Nah, di segmen Mimbar Kampus ini hari ini kita akan membahas tentang sesuatu hal bersama salah satu UKM dari salah satu universitas yang ada di Garut. Ini tuh UKM yang bergerak di bidang media jurnalistik gitu. Namanya itu Periscope Media. Nah, dari nama UKM-nya aja itu udah menggambarkan ya ada kata medianya. Tetapi sebelum kita kenalan nih sama narasumber kita hari ini, di mana kita akan membahas tema menggali potensi mahasiswa melalui jurnalistik dan media. Kita mungkin harus melihat dulu nih cuplikan-cuplikan kegiatan dari UKM ini. Oke, kita lihat dulu ya. Oke, warginet, gimana tuh? Setelah tadi kita lihat cuplikan-cuplikan kegiatan dari UKM Periscope Media ini, ya. Mungkin sudah ada gambaran nih. Oh iya, sana UKM ini tentang ini. Tapi biar lebih jelas, kita langsung aja ngobrol berbincang santai sama perwakilan dari Periscope Media. Ini sudah ada Kang Agri dan juga Teh Santi dari Periscope Media Universitas Garut. Halo Akang Tete. Halo Teh. Alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Kang Agri sama Teh Santi dari Periscope Media sudah berkenan hadir di podcast Suara Garut untuk sharing ya. Iya. Sama-sama. Jadi thank you udah undang kita ya. Iya, sama-sama juga. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Selalu baik ya. Mudah-mudahan. Iya, terlihat dari senyumnya sangat sekali. Oke, nah Teteh Akang, sebelum kita lanjut ngobrol tentang UKM Periscope Media sama tentang jurnalistik dan media, mungkin boleh gak sih disapa-sapa dulu, bukan nyata saya, sama perkenalan diri mungkin boleh dari Kang Agri dulu atau Teh Santi dulu? Saya dulu. Boleh. Halo warginet, saya Agri Antoninok, pimpinan redaksi Periscope Media dan masih tenang tahun periode 2024-2025. Saat ini saya sedang berada di podcast Suara Garut ID. Terima kasih Suara Garut ID sudah mau mengundang kita untuk ngobrol langsung sama Periscope Media dan jurnalistik. Halo warginet, saya sendiri Santi Hikmah Faudia sebagai wakil pimpinan redaksi. Saya juga dari generasi generasi kelima Periscope Media. Terima kasih Teh untuk Suara Garut ID telah mengundang kami gitu, berkesempatan hadir di sini untuk saat ini. Iya, oke warginet, kita sudah kenalannya sama Kang Agri dan juga Teh Santi dari Periscope Media. Yang sudah penasaran, langsung saja kita akan berbincang tentang
Periskop Media, tentang media dan juga tentang jurnalistik. Akang Teteh, sebelum kita ngobrolnya lebih jauh nih, barangkali warganet ada yang belum tahu nih Periskop Media itu apa sih, organisasi atau UKM tentang apa. Bisa gak sih diceritakan sedikit tentang UKM Periskop Media ini, meskipun kita juga sudah ada gambaran nih dari kata medianya, tapi mau dong dijelasin lebih detail gitu. Oke, mungkin kita Periskop Media itu kita bergerak di bidang jurnalistik ya, sebagai media kampus, sebagai aspirasi mahasiswa. Jadi awalnya itu kita sebagai lembaga pers mahasiswa kita setelah dibentuk. Namun untuk sekarang kita menjadi satuan unit kegiatan mahasiswa. Ya. Nah, jadi kita tuh berfokus di sebagai tadi ya aspirasi mahasiswa, dan juga kita juga memberitakan mengenai sekitar Garut ataupun mengenai isu-isu yang sedang hangat di dunia gitu ya, maupun di Indonesia ataupun di internasional gitu. Nah, kalau dari mungkin warganet masalah apa sih dengan penamaan Periskop ya. Kalau Teteh tahu Periskop itu kan sebuah kayak teropong gitu yang digunakan oleh kapal laut ya. Jadi Periskop itu kita tuh ada slogan ya, saying something invisible, yang artinya kita melihat sesuatu yang tidak terlihat ya. Nah, jadi sebagaimana dengan Periskop tadi, slogan kita pun sama gitu visinya. Jadi kita melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mahasiswa lain gitu. Jadi kita menceritakan hal tersebut. Jadi kita ingin mencoba hal yang berbeda gitu. Jadi kita ingin mencoba menjadi bagian dari aspirasi mahasiswa tadi gitu. Seperti itu. Oke. Jadi seperti itu ya warganet ya. Periskop. Nah tadi dengan apa? Tadi visi ya, melihat sesuatu yang tidak terlihat. Nah tadi kan sempat menyinggung nih, awalnya itu lembaga pers mahasiswa, betul ya? Iya betul. Nah terus sekarang namanya itu jadi Periskop Media. Nah untuk nama Periskop Media sendiri itu pas waktu dikasih namanya nih oleh siapa, atau mungkin berunding dengan semua anggota, atau mungkin ada satu orang yang ngasih nama Periskop ini? Nah, kalau untuk nama ya, karena kita tuh terbentuknya kalau bisa dibilang cukup hal yang kecil ya. Jadi pada awal Fakultas Komunikasi itu dibentuk FIKOM ya di Universitas Garut, salah satu pendiri kami itu concern atau khawatir dengan seperti sekarang kan sedang musim hujan ya, dengan parkiran kan basah gitu. Kalau di FIKOM nggak ada kayak tenda atau di parkiran itu langsung itu hujan langsung ke motor gitu, ke kendaraan. Nah, salah satu pendiri kami itu helmnya itu basah karena hujan. Nah, karena beliau itu mau mengaspirkan tapi tidak punya power atau ya mahasiswa biasa lah ya bisa bilang, bingung untuk menyuarakannya gitu. Nah, dari sanalah itu ide-ide terbesit untuk mendirikan Periskop Media. Nah, untuk penamaan sih sepertinya pendiri kami berunding dengan teman-teman sebayanya yang mungkin mengambil visi seperti slogan tadi dan nama juga itu. Ini ada musyawarah dahulu gitu ya. Oke. Nah untuk tadi kan sempat disinggung juga ya bahwa Periskop ini dari Fakultas FIKOM Komunikasi ya. Jadi ini tuh UKM Fakultas Komunikasi gitu atau UKM kampus gitu? Untuk sekarang mungkin diklaimnya dari Fakultas Komunikasi gitu Teh. Cuma kita kalau ada dari fakultas lain ada kegiatan atau ada acara apapun, kita liput gitu Teh. Dan untuk sekarang memang belum disebutkan sebagai UKM ini ya, UKM Universitas. Jadi masih dipegang oleh FIKOM sendiri gitu Teh. Tapi mungkin insya Allah untuk kedepannya ya barangkali bisa jadi karena kan mungkin kalau ada fakultas lain di luar FIKOM yang mau juga gabung kan, kalau sekarang mungkin belum bisa gitu ya. Tapi kalau kedepannya udah jadi fakultas udah jadi UKM kampus maksudnya bisa ya. Nah itu ya warganet, mungkin juga ada dari teman-teman yang berkuliah di Universitas Garut yang mungkin mau masuk tapi bukan dari FIKOM, insya Allah kedepannya lah ya, berdoa saja gitu. Oke Teteh, nah apa sih yang membuat Teteh AA bahkan
mungkin kalau di kampus itu kan UKM itu bukan cuma satu ya, pasti banyak. Ya, Kenapa sih yang membuat tertarik untuk bergabung dengan UKM Periskop Media gitu? mau saya dulu nih. Ya, ya. Boleh. Kalau saya sendiri kan teh kebetulan ambil jurnalistik gitu ya teh. Jadi saya teh kadang kan kalau di kelas mah ya udah, kalau udah keluar kelas udah lah Iya. pulang gitu ya teh. Jadi untuk ikut UKM Periskop itu biar bisa mengimplementasikan gitu materi yang udah disampaikan oleh dosen itu sendiri. Kan kalau di kelas mah cuma kata dosen tuh contohnya apa, ininya apa, Iya, cuma iya. udah we lah gitu aja paling dikumpulin. Nah, kalau di Periskop mah kan seenggaknya kita bisa misal ya kita liputan gitu. Di tulisan kita itu bisa dibaca oleh orang luas gitu teh. Jadi ilmu yang kita dapatkan tuh mudah-mudahan bisa di ini juga sama langsung orang dipraktekin di gitu. itu ya di UKM Bisa mempraktekkan langsung ke lapangan gitu. Iya, iya. Gitu teh kalau dari aku maunya tertariknya tuh. Gak tahu Kalau kan dari Kang Agri nih gimana? Kalau saya sih awal masuk kan saya sama juga jurnalistik ya. Saya masuk tuh di waktu semester 3. Nah, semester 1 sama 2 saya belum masuk UKM. Nah, saya ininya lihat dulu kan yang kira-kira skopnya saya. Nah, saya tuh tahu Periskop karena teman-teman sebaya saya ya, teman-teman saya kadang suka mengeluh tentang hal-hal mengenai kampus gitu ya. Sementara mereka itu bingung untuk bagaimana cara melakukannya. Nah, dengan demikian saya berpikir bahwa ini ada Periskop nih, ada wadah untuk mahasiswa memberikan keluh kesahnya mengenai kampus gitu ya. Dengan adanya wadah kan bisa memudahkan mereka untuk menyampaikan kepada kampus gitu. Nah, dengan salah satunya itu. Kemudian dan itu juga saya kan senang juga di bidang media gitu. Khususnya saya suka di bidang multimedia gitu ya. Nah, jadi saya mungkin awalnya dulu saya bingung juga mau gimana sih saya mengembangkan bakat saya gitu. Nah, kebetulan Periskop juga ada divisi yang mengenai multimedia gitu. Nah, apa salahnya gitu untuk mencoba. Jadi saya ada 2 alasan itu menjadi patokan saya untuk gabung Periskop Media sih. Oke nih Kang Agri, karena tadi Kang Agri sempat menyinggung bahwa Periskop ini menjadi wadah untuk membantu mahasiswa menyampaikan aspirasi. Nah, bagaimana sih UKM Periskop Media ini berperan dalam membantu mahasiswa pas waktu menyampaikan aspirasi, terus atau juga mungkin membantu mahasiswa menggali potensi mereka. Kalau itu maka buat yang udah gabung ya. Gimana tuh? Kalau dari kita sih, walaupun dari misalnya waktu lagi ngumpul misalnya sama teman-teman gitu ya, bukan lagi ngumpul UKM, kadang satu orang 2 orang kayak meletup aja gitu. Terus gitu. Mungkin saya di sana secara tidak langsung berpikir gitu, apakah ini cocok untuk menjadi bahan berita ataupun bagaimana. Nah, biasanya memfilter bagaimana sih kalaupun cocok gitu ya untuk itu, mungkin saya akan respon lagi. Jadi si orang yang tadi itu teman saya yang bilang, mungkin saya akan tanya lagi gimana kalau pendapat kamu saya jadikan berita gitu, soalnya menarik juga untuk perkembangan kita mahasiswa di kampus gitu. Ya. Nah, pas waktu misalkan ada satu kayak masalah yang disampaikan oleh mahasiswa gitu, atau kayak tadi ya kata Kang Agri ada satu kan gitu, terus Kang Agri notice nih temennya punya masalah gini. Nah itu teh pas ada isu itu atau masalah itu didiskusiin dulu gitu sama semua anggota Periskop, ini mau diangkat gak nih berita ini gitu. Untuk isu seperti itu ya pasti kita melakukan rapat redaksi dulu, terus memframing gitu bagaimana pertimbangan ketika berita itu diangkat, terus apakah emang hanya orang itu saja yang ini atau emang berdampak pada orang lain gitu. Jadi kita mempertimbangkan apa yang akan menjadi dampak ke depannya gitu teh setelah itu. Jadi enggak langsung diangkat gitu, tapi dicari tahu dulu dari sisi ini benar enggak sih gitu ya. Jadi melihat dari berbagai sudut pandang gitu teh. Soalnya kan kalau kita misal nih mau angkat satu berita, kita hanya melihat satu pandang, terus di sisi lain berbeda pendapat gitu kan, pasti menjadi huru-hara gitu teh. Jadi gitu kita rapat redaksi dulu ya, kemudian ketika kita sudah mempertimbangkan bagaimana
nantinya, terus bagaimana dari berbagai sudut pandangnya, baru kita angkat menjadi berita gitu teh. Oke. Nah, terus Kang Agri sama Teh Santi nih, kalau di Periscope itu ada bagian-bagiannya gak sih? Atau mungkin apa ya sebutnya divisi gitu? Oh iya. Ada divisi apa aja sih? Nah, kalau di kita ada berbagai divisi yang mungkin bisa mencakup dari berbagai Periscope itu. Pertama ada pimpinan redaksi dan wakil redaksi, kemudian ada bendahara dan sekretaris. Oke. Kemudian ada koordinator liputan redaksi. Jadi mereka itu yang bertugas mencari berita, membuat berita, menulis berita. Nah, kemudian dari berita itu turun ke divisi editor. Nah, editor itu ada editor naskah, editor teks, Dan layout. Oh ya, dan layout ya, Iya. untuk feed gitu ya. Dan juga video juga gitu. Nah, dari sana selesai beres dari divisi editor, kemudian masuk ke divisi humas dan marketing. Nah, bagian humas marketing ini selain mencari partnership ya, mereka juga bertugas untuk mempublikasikan gitu kan. publishing Iya, gitu. iya. Seperti itu. Oke. Nah, terus gimana sih Periscope ini membantu mahasiswa atau anggotanya itu menggali potensi di bidang jurnalistik dan media, kayak misalkan ini mah atau sesuai kita aja mau masuk redaksi atau mau editor gitunya, atau emang diarahin kayak ada di atasnya gitu. Kalau pertama kan alur dari rekrutmen kita ada magang ya. Nah, dari magang itu kita mencari potensi apa sih dari calon anggota yang mungkin cocok untuk divisi kita. Nah, dari sana kita melihat apakah si anggota itu cocoknya di redaksi. Kalaupun jadi kalau redaksi kita melihat bagaimana kapabilitas dia ketika menulis atau membuat berita. Kemudian kalaupun si calon anggota itu jago ngedit atau bagian multimedia, itu berarti editor gitu atau dia lebih jago ngomong atau jagonya public speaking gitu ya. Nah, jadi humas ya. Dari magang itu kita melihat bagaimana sih potensi dari calon anggota itu. Nah, dari sana kita langsung memetakan orang mana saja sih yang cocok di divisi mana. Nah, setelah itu kita rapat dulu sama calon anggota itu. Kamu nih dari kita analisis kamu itu cocoknya misalnya di redaksi ya, di berita gitu. Nah, kalaupun si orang itu setuju ya bagus itu. Kalaupun si orang itu kurang setuju tapi ingin mencoba hal baru, yaitu gak apa-apa. Yang penting sih seorang itu mau belajar hal baru gitu. Betul. Yang penting mau belajar ya. Ya itu sih. Karena percuma juga misalkan tahu dia punya skill yang emang jago banget misalnya di satu bidang, tapi orangnya teh gak mau belajar, gak mau kerja sama. Itu udahlah Kan malah menghambat ya teh. betul. Nah, jadi teh terus Teteh Akang nih, apa sih jenis keterampilan yang mungkin bisa dikembangkan ketika terlibat dalam UKM Periscope Media? Barusan kata Kang Agri kan udah disebutin juga ya, kayak menulis atau public komunikasi gitu. Nah, selain itu apa aja tuh? Mungkin dari sisi pengambilan gambar ya. Nah, Soalnya kan teh kalau foto-foto biasa kan udah biasa gitu ya. Tapi di Periscope sendiri itu bagaimana cara mengambil gambar yang bercerita gitu kan. Oke. Kan kalau suatu berita itu kalau gambarnya flat gitu, apa sih ini gambar gini aja saya juga bisa gitu ya. Nah, jadi di kita itu bagaimana memberitakan suatu peristiwa tetapi gambarnya itu harus benar-benar bercerita gitu kan. Jadi enggak, kan kalau foto-foto biasa mah kayak untuk estetik gitu kan beda ya teh. Iya. Nah, jadi di kita mah itu yang salah satunya mungkinnya tentang gambar. Mungkin dari segi video juga ya kita ada sedikit lah sama-sama belajar gitu teh, bukan ini ya kayak buat video box pop kan kayak gitu beda-beda teh kan, kayak sinematik terus kayak gaya berita itu kan beda-beda, entah itu dari sudut pandangnya, cara pengambilan videonya gitu. Di situ juga kita belajar. Terus apa lagi? Ya mungkin dari karena kan untuk saat ini kan sosial media menjadi sangat ini ya, berpengaruh gitu ya. Nah, mungkin dari segi editing juga layout desain grafis gitu. Nah, kita juga mengembangkan bagaimana sih desain grafis yang mungkin cocok untuk suatu berita gitu. Nah, kita juga saling support lah, saling memberikan aspirasi mengenai kira-kira feed yang cocok untuk Periscope ataupun cocok untuk berita tertentu itu bagaimana gitu. Nah, kita di sana kita bisa menggali potensi seperti itu, editing skill gitu. Itu ya targetnya beberapa mungkin kemampuan yang bisa dikembangkan di UKM Periscope ini. Nah, terus Teteh, kita
ngobrolin tentang ini nih program. Ada gak sih apakah ada proyek atau kegiatan spesial atau mungkin program yang dilakukan oleh UKM Periskop yang itu tuh berdampak langsung pada pengembangan kemampuan anggotanya? Kalau itu sih karena kan kita kalau untuk pengembangan gitu ya, mungkin dari sisi liputan langsung karena ya karena kan kalau dari tugas kuliah ataupun macamnya ya itu kan agak kurang ya. Kalau kita kan tiap liputan itu orang-orangnya timnya pasti beda-beda. Jadi setiap orang itu pasti akan merasakan adaptasi bagaimana sih sama orang yang selalu berbeda. Terus juga kan tiap liputan wawancara tuh sama orang yang baru gitu ya, orang-orang yang asing gitu. Nah, mungkin mereka bisa menjadikan yang awalnya di kita juga ada tidak sedikit ya yang kayak introvert gitu ya, susah untuk beradaptasi gitu. Nah, beradaptasi tapi dengan seringnya dilibatkan dalam liputan, mereka tuh jadi terbiasa untuk berbicara di depan umum, berani untuk menanyakan ke orang asing kayak gitu deh. Ya, kadang kan kalau mau wawancara kan tuduh-tuduh gitu dengan ya, soalnya malu-malu gitu. Tapi di sisi lain kita juga berusaha untuk bisa gitu agar tidak ini, soalnya kan kalau malu terus kita kan nggak bisa berkembang. Jadi di sana kita bisa ya sedikit lah belajar gitu teh. Jadi kita sih jangan terpaku sama zona nyaman lah gitu. Harus selalu melakukan hal yang baru gitu kalau kita. Nah, terus kan teh misalnya mau wawancara rektor kan, rektor bukan orang sembarangan ya teh ya. Kita juga kadang aduh nih deg-degan nih mau wawancara Pak Rektor atau Pak Wakil Rektor berapa gitu tuh. Tapi di sisi lain juga kita kan butuh itu ya sudut pandang. Tapi dari situlah kita berani meng-speak up apa yang akan kita gali gitu. Oke. Nah, untuk liputan itu kan teh bagian tugasnya itu kan tadi tuh tugas apa? Korlip. Nah, itu tuh yang pas waktu mau liputan yang kebagian tugasnya itu apakah udah ada bagian-bagian tersendiri, kayak misalkan kan anggota Korlip itu gak mungkin cuma 1-2 ya. Nah, itu gantiannya itu gimana? Silakan. Untuk Korlip itu teh kita kan ada apa itu teh rolling gitu teh. Jadi enggak terpaku si A sama si B terus aja gitu. Jadi enggak. Jadi biar mengenal orang kita dan Agri, misalnya saya dan Agri enggak selalu kita berdua, tapi misal sama Teteh gitu. Jadi bisa membangun chemistry lah gitu. Mungkin satu lain karena kita juga melihat ketika ada liputan redaksi misalnya ya ke suatu tempat, jadi melihat kapabilitas dari orang tersebut, apakah kapabilitas dari tim kita ini cocok untuk di liputan seperti apa yang akan diliput gitu ya. Jadi kita juga mempertimbangkan SDM kita, kalau SDM kita memenuhi dan ya memiliki kapabilitas yang sesuai dengan apa yang akan diberitakan ya, kita itu jadi patokan acuan kita untuk membuat suatu tim itu. Oke. Nah, Akang Teteh, untuk Akang dan Teteh pribadi nih, setelah Bapak bergabung dengan Periskop, apa sih keterampilan atau kemampuan baru yang didapat, atau mungkin kemampuan yang emang sudah punya dan bisa lebih dikembangkan, atau ada gak sih kemampuan baru nih yang sebelumnya aku mah misalnya gak bisa gini dan udah gabung Periskop jadi bisa gitu? Nah, mungkin dari saya sih paling keras itu waktu pertama kali jadi pimpinan dasi ya. Karena kan kalau pimpinan dasi lebih ketemu orang-orang di luar eksternal ya, bukan internal sama anggota lagi. Jadi saya itu lebih, awalnya saya sebelum menjadi pimpinan redaksi kayak sering males gitu ketemu orang-orang yang gak berhubungan gitu ya, yang bukan ada kait sangkut pautnya gitu. Tapi ketika pimpinan redaksi, saya mau nggak mau saya harus menjalin suatu hubungan komunikasi bilateral gitu ya sama UKM lain. Jadi dari sana saya mencoba hal itu. Awalnya saya juga kayak yang berat gitu melaksanakannya, tapi dengan lama-kelamaan saya juga beradaptasi dengan hal tersebut ya. Jadi aku melihat sisi positifnya, mungkin sisi positifnya bisa menjadi saya bisa lebih mudah ketika bertemu orang lain, orang baru gitu ya. Nah dari sana sih saya jadi kemampuan saya untuk komunikasi sama orang baru itu lebih terasa lagi sebetulnya. Kalau dari Teh Santi mungkin kalau saya sih lebih ke, kan dulu saya malu gitu ya teh kalau ketemu orang baru gitu. Terus pas
awal masuk Periskop kan tadi yang sempat disinggung magang gitu ya teh. Jadi kebetulan waktu itu teh saya teh ditugasin buat ngeliput acara wisuda. Malu kan teh mau nyamperin wakil rektor gitu ya, malu gitu. Nggak bisa gitu, suka berbelit kan kalau di depan umuman. Nah dari Periskop gitu, alhamdulillah saya sedikitnya bisa belajar gitu bagaimana berbicara di ruang publik gitu teh. Nggak harus ada kata malu lagi gitu untuk menemui orang baru itu, untuk menanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan orang baru kepada orang baru itu gitu teh. Itu sih kalau saya mata. Oke, nah Kang Agri dan Teh Santi ini kan dari Fakultas Komunikasi ya. Iya. Nah, gimana sih pengalaman pas di UKM Periskop Media ini bisa membantu mungkin mahasiswa yang masuk ke sini mempersiapkan diri untuk di dunia kerja, atau di dunia kerja tuh di industri media atau komunikasi pastinya. Sebelumnya kan saya semester lalu ada job train ya, ada program job train dari kampus. Nah, sebelumnya kan ada interview dulu dari suatu media ya, ditanya tuh apa sih kegiatan di kampus itu ya. Nah mungkin bisa jadi nilai plus ya, kalaupun saya tuh ya menjawab jadi sering ikut APM ya, beberapa mahasiswa di Periskop Media jadi pimpinan redaksi. Nah misalnya bisa jadi nilai plus, jadi kayak yang mungkin si dari media yang kita mau lamar itu menjadi berpikir, kalaupun jadi bisa menjadi menilai bahwa diri kita tuh udah punya pengalaman lebih gitu. Jadi ada modal lah untuk di bekerja. Setelah itu sih mungkin kayak nggak terlalu kaget lah sama tugas-tugas liputan, sama rapat redaksi, sama ketika kegiatan jurnalistik gitu. Ya kegiatan jurnalistik kayak gitu. Jadi nggak terlalu kaget lah waktu kalau di dunia kerja seperti itu. Sama sih teh, soalnya kan kalau bukan berarti semua orang harus gabung gitu ya teh. Soalnya kita punya cara tersendiri, mempunyai keterampilan tersendiri gitu teh. Kalau gabung Periskop kan yang orang nggak tahu kita sedikitnya tahu gitu teh paling. Oke. Nah, Kang Agri sama Teh Santi tadi tuh kan, Teh Santi itu generasi kelima kalau tidak salah. Iya betul. Generasi kelima. Kang Agri generasi ke-6. Oh sama ya gitu. Sama generasi kelima. Nah, masih ada gak sih komunikasi sama generasi-generasi sebelumnya? Berarti itu generasi yang sebelumnya gitu. Terus gimana sih, ada gak yang akhirnya terjun di dunia profesional gitu, alumni UKM Periskop yang berhasil berkarir di dunia jurnalistik atau media gitu? Untuk komunikasi dengan Demis ya, kita masih selalu ada ya teh keterkaitan komunikasi. Kalau untuk Demis sendiri yang udah bekerja di media jurnalistik gitu ya, banyak kayak di Radar Garut, terus di Radar Tasik, dan di media lainnya juga alhamdulillah gitu teh banyak. Jadi emang masih suka sharing-sharing gitu ya. Gitu. Malah kalau ada mau isu yang diangkat dari pihak Demis juga, ini cina mau gak diliput sama Periskop, cina ada gitu. Jadi emang ngebantu Periskop juga ya, alumni atau Demis UKM Periskop itu. Nah terus selain keterampilan teknis dalam menulis nih atau produksi media, apakah ada soft skill seperti kepemimpinan atau kerja sama tim atau komunikasi yang berkembang melalui media Periskop ini? Ya, kalau dari soft skill sih mungkin dari tadi ya sudah disebut kayak chemistry, terus public speaking kayak gitu. Nah, kalau lebih terasa ya kalau di pandangan saya teamwork karena tiap liputan kan pastinya tadi kan beda-beda ya orangnya. Teamwork itu pasti harus diasah, karena kalaupun teamworknya itu kurang baik ya, skill teamworknya itu akan berpengaruh ke hasil liputannya gitu. Betul. Itu sih teamwork sih yang paling ketara di Periskop untuk potensinya. Oke, ada tambahan? Udah mungkin. Oke. Nah, sejauh ini nih selama bergabung di Periskop, Kang Agri sama Teh Santi, ada gak sih pengalaman yang benar-benar kayak berkesan gitu sampai ingat terus, misalkan lagi liputan atau lagi ngerjain kerjaan apa, proyek apa gitu? Dari Kang Agri mungkin?
Paling ini sih mungkin pertama kali gabung ya, karena itu pertama kali saya berkomunikasi dengan kakak tingkat gitu ya, karena sebelumnya saya waktu semester 1 semester 2 lebih seringnya nongkrongnya sama teman-teman satu semester ya, sama angkatan ya. Namun ketika masuk profesor kan saya tidak mau harus berkomunikasi dengan angkatan atas gitu ya. Nah di sana ya mungkin jadi hal-hal baru juga, kenal sama orang baru, sama kakak tingkat gitu ya. Juga waktu pertama kali magang gitu ya, pertama kali saya bikin konten, biasanya kan saya kalau jadi behind the kamera ya, jadi misalnya jadi editor, jadi itu. Waktu magang kan saya mau tidak mau harus tampil di depan kamera. Nah, ya harus in frame ya. Nah, itu pertama kali saya in frame itu saya kaku banget gitu ya, walaupun di tim magang itu saya kan berdua sama satu anggota lain. Nah, itu sama anggota itu saya udah kenal, udah dekat lah gitu ya. Namun berbeda ketika di hadapan dengan kamera gitu ya. Jadi agak canggung, ada kaku sedikit itu. Mungkin itu sih paling berkesan sih pertama kali saya gabung gitu. Kalau dari Tesanti nih? Kalau saya yang paling berkesan itu bisa mewawancarai wakil rektor gitu ya Teh. Soalnya kan bisa dibilang orang yang susah ditemui gitu. Iya, betul. Gitu Teh. Terus waktu itu juga pas gabung ke Periskop kan saya orangnya bisa dibilang mager lah Teh, yang mau tidak mau kita dikejar deadline untuk mempublikasikan sebuah tulisan gitu Teh. Jadi kan misal nih ada tulisan yang harus di ini jam segini harus beres, sedangkan kan saya orangnya malas gitu, mager-mager kan. Di situ saya diujilah bagaimana keterampilan kecepatan saya gitu. Paling sama itu Teh, bisa mewawancarai wakil rektor ya. Karena gak semua mahasiswa bisa bukan ngobrol ya, maksudnya berinteraksi secara dekat gitu ya, secara langsung gitu ya Teh. Meskipun bisa dibilang di acara wisuda kan Teh, apalagi gitu kan sibuk gitu ya Teh. Saya di sana bisa merasakan hal itulah. Spesial. Nah, Akang Teteh untuk di Periskop sendiri itu pas waktu pengolahan berita, penyampaian beritanya ada yang kayak berbentuk video yang menyampaikan kayak reporter gitu. Untuk sejauh ini belum ya, paling post-pop ya. Ya, tapi beberapa video juga udah kita produksi, ada hostnya gitu ya, reporter gitu. Ada. Oh iya, yang kemarin ya, yang pemilihan BEM itu ya, pemilu BEM ya. Jadi ada in frame masuk gitu ya. Ada hostnya, udah ada. Kalau untuk hostnya itu dari bagian apa biasanya? Kalau dari host kan biasanya sih dari tim redaksi ya, tim liputan. Cuman saya melihat tadi kapabilitas dari orang tersebut, walaupun orang tersebut menyanggupi itu bisa ya. Walaupun dari divisi lain juga, saya juga awalnya ketika rapat redaksi ya, saya nanyakan dulu kira-kira siapa nih yang mau jadi hostnya, karena kan host itu cuma ngomong aja, karena kan di belakangnya disiapin dulu kayak teksnya dan narasinya gitu ya. Jadi memudahkan dia lah untuk berbicara gitu. Nah, misalnya kalaupun misalnya ada sekretarisnya mau atau bendaharanya mau, itu gak masalah gitu, walaupun yang penting orang itu mau gitu. Nah, kalaupun gak mau ya balik lagi ke divisi redaksi. Nah, divisi redaksi di sana dipilih lagi kira-kira yang menyanggupi siapa dan memiliki kapabilitas yang cocok gitu ya. Nah, di sana sih yang paling sering sih divisi redaksi ya, koordinasi liputan. Tapi emang di kita itu nggak terpaku itu ya, nggak terpaku sama divisinya juga. Oke. Untuk Kang Agri atau Tesanti sendiri itu udah pernah nggak sih kayak reporter? Tadinya saya mau nge-challenge itu, mau coba dong tunjukin gitu, kayak kalau reporter gimana sih itu. Boleh nggak? Boleh deh. Oke. Spesial untuk suara Garut. Warganet seperti Kang Agri nih, kalau cowok tuh kalau diminta pasti boleh gitu. Boleh kan, silakan. Oke. Kalau ini news anchor gitu, news anchor. Kalau singkat. Mungkin misalnya berita apa ya? Apa cik? Gempa apa? Kecelakaan. Mungkin ini ya tuh yang lagi hangat pemilihan bupati. Yang belum lama ya, masih dibahas. Baik pemirsa, selamat sore, saya Aldi Awan Perdana dari Periskop Media.
Ini ya, mungkin karena saya sering kurang Iya. jarang di apa ya. Kalau belum begitu siapa juga. Iya. Ulang mungkin ya dari awal lagi. Boleh. Oke. Baik pemirsa, saya Aduan Perdana dari Perskop Media ini mengabarkan bahwa pemilu Bupati Kabupaten Garut telah resmi selesai. Nomor urut 2 telah resmi menjadi calon bupati terpilih yang akan mengemban tugas selama 5 tahun ke depan. Gitu deh. Oke, thank you Kang Agri. Oke. Teh Santi mau? Enggak teh. Oke. Udah sama Agri teh diwakilin. Yang penting ada nih perwakilan dari Periskop untuk Iya. membuktikan gini loh kegiatan Periskop itu salah satunya ya. Oke, nah Kang Agri sama Teh Santi, kalau ada nih bagi mahasiswa yang mau bergabung dengan UKM Periskop Media, meskipun mungkin untuk saat ini bisanya cuma untuk Fakultas Komunikasi ya, Iya. apa sih tips atau saran yang bisa diberikan kepada mereka untuk memaksimalkan potensi mereka? Terus juga caranya gimana? Oke, walaupun teman-teman yang mau bergabung Periskop Media mungkin bisa yang penting pertama niat dulu ya. Oke, Ada niat. kemauan teh yang Kemauan. pertama. Yang pertama Jangan itu sih. ikut temen. Nah, soalnya kan masih ngejago tapi nggak ada kemauan mah ya buat Iya. apa gitu ya teh. Cuma kalau skill bagus itu cuma kemauannya Nggak kurang, ada, nggak iya. ada gitu ya. Yang pertama itu kemauan juga. Kedua sih kita nggak menutup kemungkinan harus dari jurnalistik atau dari konsentrasi lain, boleh dari konsentrasi lain juga. Kita terbuka karena di sini kita bukan untuk menggurui atau untuk gimana, kita belajar bersama lah untuk mempraktekkan gimana sih cara kerja jurnalistik ini, karena kan bagi saya ya, bagi saya personal gitu ya, sangat penting sekali dunia jurnalis ini karena sebagai aspirasi masyarakat juga. Nah selanjutnya mungkin kalaupun teman-teman punya skill di bidang yang sesuai dengan kita butuhkan atau kita ada atau divisi-divisinya, boleh aja teman-teman gabung, walaupun benar-benar dari nol juga boleh sih, benar-benar belum ada skill ataupun mungkin ada tadi sih ada kemauan gitu ya, walaupun dari nggak ada basic dari jurnalistiknya nggak apa-apa, kita open juga sih sama teman-teman gitu. Terus alurnya apa ya? Ya, alur gabung. Untuk alurnya sendiri itu kita yang pertama biasa ya teh ngumumin open recruitment Iya. buat Periskop, terus technical meeting ya kemarin, terus baru aja kemarin kita lakuin interview ya Ya, buat betul. anggota baru kita, jadi ngadain interview untuk melatih mental lah gitu lah teh. Soalnya kan kalau gak gitu cenah gampang lah masuk Periskop Media mah gak ada tantangannya. Nah jadi interview itu sendiri untuk melatih lah. Nah, terus setelah interview nanti kita seleksi ya Kang Agri ya, seleksi ya. Jadi setelah diumumin lulus tahap seleksi, kita adain magang dulu teh. Jadi magang itu bisa meliputi penulisan, foto jurnalistik yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik Oke, dah teh. Terus dari situ mah kita adain hari keakraban ya. Kalau biasanya mah emang makrab teh, gitulah. Jadi untuk saling mengenal, bukan nggak ada senioritas dan junioritas gitu teh. Di sini kan kita sama-sama untuk mengembangkan Periskop Media itu sendiri ya teh. Terus untuk saat itu mah ya kita meresmikan anggota baru itu gitu. Untuk alurnya mah gitu aja teh. Dan untuk sekarang emang Periskop Media ya enggak dari Fakultas Ilmu Komunikasi, dari Teknik Informatika juga ada, terus rekayasa sistem komputer juga ada. Kan masih mencakup komunikasi ya. Iya. Jadi kita untuk sekarang karena emang belum menjadi UKM universitas ya, jadi di Fakultas Komunikasi nggak harus dari PR atau jurnal aja, dari prodi-prodi lain juga sekarang udah masuk gitu teh. Oke, nah warginet itu ya. Jadi mungkin buat warginet yang ingin bergabung atau di sini ada mahasiswa dari Fakultas Komunikasi juga yang ingin bergabung, pokoknya stay tune terus di IG ya biasanya. Di IG ya. Di IG ya. Karena nanti informasi opreknya itu akan di-share di sana ya. Apa teh nama IG-nya biar di-follow sama warginet? Nama IG-nya sesuai dengan nama kita, Periskop Media. Periskop Media ya, jangan lupa di-follow ya warginet ya. Oke, Kang Agri, Teh Santi nih. Kalau saya mau nanya nih, kalau dari 1% sampai 100%, itu seberapa sukanya Kang Agri sama Teh Santi ke Periskop, ke UKM Periskop?
intinya 100% dong. Baik. Kalau Teh Iya, Santi, sama dong. oke, 100%, ya. 1000%. Luar biasa memang loyalitasnya dan rasa cinta kepemilikan terhadap UKM-nya. Nah, terus aku mau nanya nih, satu kata dari Kang Agri sama Teh Santi buat UKM Periskop ini, mungkin merangkum dari pengalaman-pengalaman Kang Agri sama Teh Santi selama di Periskop Media ini. Satu kata ya. Iya, satu kata. Apa ya? Kalau untuk tentang pengalaman saya selama ini sih, saya mau katakan karena saya siap saya mungkin akan berkata ini pada diri saya mungkin akan mengatakan hebat nih. Hebat. Hebat. Oke, hebat. Kalau dari Teh Santi, Apa ya? Mungkin kebersamaan Teh. kebersamaan. Oke. Nah, Warginet itu ya kita ternyata tidak terasa sekali karena Agri Teh Santi kita sudah berbincang cukup lama. Tetapi sebelum kita tutup nih perbincangan kita kali ini, ada gak sih yang mau disampaikan? Mungkin hal-hal yang belum disampaikan dari perbincangan kita, silahkan dari Kang Agri, dari Teh Santi. Oh iya Teh, saya lupa tadi ada yang kelewat ya. Periskop sendiri itu juga tidak langsung ini, jadi kita punya pembina sendiri Teh di Periskop. Ya, jadi selama Periskop berjalan gitu, kita kadang sering session ya dengan pembina. Jadi bagaimana nih arahannya ke depannya, bagaimana gitu Teh. Ya. Mungkin saya akan menyampaikan walaupun tadi ya mengenai Periskop itu masih pernah kelas, tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk menjalin kerjasama eksternal kampus, karena kita juga di kampus juga sering menjalin kerjasama sama universitas. Secara de facto sih kita UKM universitas ya, karena di fakultas lain nggak ada gitu ya UKM yang seperti Periskop itu. Jadi secara tidak tertulis sebenarnya kita juga UKM di universitas gitu. Iya. Jadi kita juga nggak nutup beberapa waktu lalu ya kita pernah menjalin hubungan sama universitas lain untuk semisal studi banding seperti itu. Studi banding gitu. Jadi kita nggak nutup kemungkinan, ya kita terbuka lah untuk semua hal gitu. Itu sih. Oke, nah yang terakhir nih Kang Agri dan Teh Santi, misalkan nih ada dari anggota Periskop yang lagi nonton, coba apa yang mau disampaikan bersama teman-teman? Silakan. Buat teman-teman yang anggota Periskop ataupun calon anggota, semangat terus, intinya terus berjuang karena ini pastinya nggak akan dilalui dengan mudah. Intinya jangan nyaman di zona nyaman ya, harus bisa beradaptasi dengan hal yang baru, jangan takut untuk mencoba hal baru dan explore lah, gitu sih. Dari Teh Santi? Untuk saya sendiri, untuk teman-teman mungkinnya tetap semangat, jangan patah menyerah. Apapun hasilnya yang kita lalui pasti memberikan hal yang terbaik, entah itu apapun itu pasti akan ada pelajaran di dalamnya gitu. Oke, Warginet. Kita sudah keprok dulu. Kita sudah berbincang dengan hebat dan luar biasa sekali bersama narasumber kita kali ini, yaitu dari Periskop Media Universitas Garut. Alhamdulillah, gimana nih Warginet setelah mendengar perbincangan aku sama Kang Agri dan juga Teh Santi? Semoga ada hal positif yang dapat diambil dari percakapan saya, Kang Agri dan juga Teh Santi. Kang Agri, Teh Santi, terima kasih sudah berkenan hadir di sini ya sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih juga sahabat Garut ya kita ya. Juga. Mohon maaf ya Teh bila banyak kesalahan atau ini. Sama-sama mohon maaf juga, saya juga ada kata-kata yang menyinggung ya. Iya, semangat terus, apalagi sekarang udah sebesar 7 ya. 7 Teh. Bentar lagi nih, selangkah lagi semangat terus ya. Iya, pasti. Iya. Harus tetap semangat, gak semangat juga harus tetap semangat. Betul. Sehat-sehat, semoga kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan. Iya, amin. Mudah-mudahan. Oke, buat Warginet juga terima kasih yang sudah menonton. Untuk Warginet yang punya informasi terbaru ataupun terupdate yang mau di-up di Media Suara Garut, Warginet bisa hubungi kami di nomor hotline kami 0811220335. Juga jangan lupa untuk follow semua akun sosial media kami di Suara Garut @suaragarut.id dan juga subscribe channel YouTube Suara Garut, karena Warginet bisa menonton tayangan ulang dari perbincangan saya dengan Kang Agri dan juga Teh Santi di YouTube Suara Garut.
Mungkin sekian untuk episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Suara Garut, suara Anda kami beritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.